Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafan Huasi. Saya dari Prodi Keperawatan 1A dari kelompok E6 Biomedik. Saya akan menjelaskan sistem pernafasan pada manusia, yaitu tentang rongga hidung, faring, laring. Rongga hidung Trakea, memiliki fungsi diantaranya dan juga kelembapan bronkus dan tekanan udara, melindungi saluran pernapasan, menampung reseptor penciuman, dan juga menyaring udara yang dihirup. Faring adalah organ berbentuk tabung yang merupakan bagian dari sistem pernapasan dan pencernaan. Faring sendiri berfungsi sebagai saluran masuk dan keluarnya makanan dan udara. Kemudian laring. Laring adalah bagian dari sistem pernafasan yang berbentuk tabung, berongga, dan terletak di leher, tepatnya di atas batang tenggorokan dan di depan kerongkongan. Laring sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu memungkinkan udara mengalir dari tenggorokan ke trakea dan paru-paru, melindungi saluran pernafasan bagian bawah agar makanan tidak tersedot ke dalam trakea saat bernapas, dan juga menghasilkan suara sehingga sering juga disebut sebagai kotak suara. Selanjutnya ada trakea. Trakea sering disebut juga sebagai batang tenggorokan. Trakea sendiri adalah saluran napas utama yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluar udara dari paru-paru. Trakea sendiri memiliki fungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. Trakea juga memiliki fungsi seperti mengontrol suhu yang masuk ke paru-paru, membantu proses batuk, dan juga membantu proses menelan makanan. Dan selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah saluran pernafasan utama yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Bronkus sendiri memiliki berbagai fungsi, diantaranya yaitu mengantarkan udara ke paru-paru, menukar oksigen dengan karbon dioksida, mengatur jumlah oksigen yang masuk ke tubuh dan karbon dioksida, menyaring partikel asing agar kualitas udara tetap terjaga, dan juga membersihkan dan menghangatkan udara di saluran pernapasan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu Bronkiolus adalah saluran udara dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. kedua adalah Alveolus adalah bagian dari paru-paru yang punya bentuk unik, mirip kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur. Fungsi dari alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran O2 dengan CO2 dari sel darah ke udara. Struktur alveolus yang mendukung pertukaran gas yaitu yang pertama, dinding yang sangat tipis. Dinding yang sangat tipis, gas-gas dapat berdifusi dengan mudah melewati membran alveolus. Yang kedua, berbentuk kantong kecil atau disebut juga dengan alveoli. Alveoli ini jumlahnya sangat banyak untuk memperluas permukaan pertukaran gas. Yang ketiga, permukaan dalam dilapisi epitelenium sehingga memungkinkan difusi gas antara O2 dengan CO2. Yang keempat, bagian luar terdapat kapiler darah untuk mempercepat proses difusi dan pengangkutan gas. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara, dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara. Paru-paru ini terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Kedua paru-paru tersebut dibatasi oleh cairan pleura sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Fungsi utama dari organ paru-paru ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru kanan di sisi kanan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu superior, tengah, dan inferior. Ukurannya lebih pendek dari yang kiri, tapi juga lebih besar dari kiri. Keduanya tertutup dengan lapisan pelindung yang bernama jaringan pleura. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu superior dan interior. Ukuran yang kiri lebih kecil daripada yang kanan, karena jantung berada di tempat lobus tengah paru-paru kiri berada. Selain itu, paru-paru kiri memiliki 2 bagian yang tidak paru-paru kanan miliki, yaitu takik jantung atau tempat jantung berada dan lingula, perpanjangan dari lobus superior. Mekanisme pernapasan. Kegiatan bernapas ditandai dengan mengambil
mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernapasan. Kegiatan mengambil udara pernapasan disebut inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernapasan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian dalam waktu 1 menit. Kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Udara pernapasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernapasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi. Ditentukan oleh perubahan tekanan udara di dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernapasan. Otot pernapasan meliputi otot antar tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif ini, Mekanisme pernafasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Jenis pernafasan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu melalui dada dan perut. Yang pertama, pernafasan dada. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang dibentuk oleh otot dada antar tulang rusuk. Inspirasi terjadi pada otot antar tulang rusuk, berkontraksi dan terangkat. Ini membuat volume rongga dada bertambah besar dan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara dapat mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Yang kedua, dalam proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula, sehingga volume rongga dada akan mengecil, sedangkan tekanannya membesar. Tekanan ini pun akan mendesak dinding paru-paru sehingga membuat membesar. Keadaan ini yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Mekanisme pernapasan perut juga dikenal sebagai pernapasan diafragma atau pernapasan abdominal. Adalah proses pernapasan yang melibatkan kontraksi dan relaksasi diafragma terhadap otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Berikut adalah tahap-tahapan mekanismenya. Yang pertama yaitu adalah inspirasi atau menghirup napas. Proses yang pertama yaitu diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah, memperluas rongga dada dan menekankan organ di rongga perut. Yang kedua yaitu volume rongga dada yang membesar menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru. Proses yang terakhir yaitu saat udara masuk, perut akan sedikit mengembang karena dorongan diafragma ke bawah. Yang kedua yaitu proses ekspirasi atau menghembuskan nafas. Proses yang pertama yaitu diafragma kembali rileks dan bergerak ke atas sehingga volume rongga dada mengecil. Proses yang kedua, pengecilan volume rongga dada menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi daripada di luar sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru. Proses yang terakhir, saat udara keluar, perut kembali posisi semula. Selanjutnya yaitu pernapasan internal dan eksternal. Yang pertama adalah internal. Pernapasan internal ini merujuk pada pertukaran gas di tingkat jaringan. Oksigen yang diangkut oleh darah menuju sel-sel tubuh digunakan untuk metabolisme sementara karbon dioksida sebagai produk sampingan dihasilkan dan masuk kembali ke dalam aliran darah. Gas-gas ini berpindah melalui difusi berdasarkan perbedaan kontraksi. Yang kedua yaitu pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal ini adalah proses pertukaran gas antara alveoli di paru-paru dan darah. Ketika udara masuk ke paru-paru, oksigen difusi dari alveoli ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida bergerak dari darah ke alveoli untuk dikeluarkan. Proses ini dipengaruhi oleh perbedaan kontraksi gas dan permukaan alveoli. Kedua mekanisme ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan gas dalam tubuh dan memastikan bahwa sel-sel menerima oksigen yang mencakup untuk proses metabolisme. Nah, dalam keadaan biasa, tubuh manusia menghasilkan 200 mili CO2 per hari. Tidak semua CO2 diangkut dari paru-paru ke udara bebas. Udara yang melewati paru-paru hanya dibebaskan 10% CO2, sedangkan 90%-nya bertahan di dalam bentuk ion bikarbonat yang menjaga pH darah. Proses pengangkutan CO2 dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat atau H2CO3 sebanyak 7% dari seluruh CO2. Yang kedua, karbon dioksida akan berkaitan dengan hemoglobin membentuk karbamino hemoglobin 23% dari seluruh CO2. Yang ketiga, karbon dioksida akan terkait dengan ion bikarbonat HCO3 melalui pertukaran klorida sebanyak 70% dari seluruh CO2.
Jumlah udara yang digunakan setiap menit disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan bervariasi bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhi seperti usia. Frekuensi pernapasan balita lebih tinggi dibanding orang dewasa. Jenis kelamin, pada umumnya perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat karena volume paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki. Tetapi jika dilihat dari aktivitas, maka frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat. Posisi tubuh, frekuensi pernapasan saat berdiri lebih tinggi daripada duduk. Suhu, makin tinggi suhu tubuh maka frekuensi pernapasan lebih cepat. Aktivitas, semakin tinggi aktivitas, semakin cepat frekuensi pernapasan. Kelainan pada pernapasan beberapanya adalah yang pertama influenza. Influenza adalah infeksi orthomsovirus peradangan selaput mukosa di saluran pernapasan. Yang kedua ada difteri, yaitu infeksi Corynebacterium diphtheria pada laring dan faring. Yang ketiga ada polip. Polip adalah pembengkakan kelenjar limfa di hidung sehingga saluran pernapasan tersumbat. Yang keempat ada bronkitis. Bronkitis adalah infeksi pada bronkos. Selanjutnya ada pleuritis, yaitu infeksi pada pleura sehingga menimbulkan nyeri saat bernapas. Yang terakhir yaitu cyanosis, rendahnya kandungan O2 dalam darah sehingga kulit berwarna kebiruan atau pucat.